Halo anak-anak, kembali lagi dengan saya, Pak Awan, dalam mata pelajaran Agama Katolik. Sebelum mengawali pelajaran ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang melimpah bagi kami, di mana kami pada hari ini hendak mendalami akan firman-Mu melalui sifat-sifat gereja. Hari ini kami akan belajar tentang sifat gereja yang Katolik dan Apostolik. Semoga kami mampu untuk menghayati kekatolikan dan keapostolikan gereja-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, kemarin kita pernah membahas tentang sifat gereja yang satu dan kudus. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas sifat gereja yang Katolik dan Apostolik. Nah, yang pertama kita akan membahas gereja yang Katolik. Katolik itu dari bahasa Latin Catholicus, yang berarti universal atau umum. Semoga ini bisa dipahami dari harafiah kata ini. Jadi secara harafiah kata ini menunjukkan universal atau umum. Kekatolikan berarti adalah umum dan dapat diterima oleh semua orang, di mana gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Jadi misalnya kita di Indonesia, lalu di Amerika, lalu ada lagi orang beragama Katolik di Roma, lalu ada lagi orang yang beragama Katolik di benua Afrika. Itu untuk pengajaran iman dan moral, serta tata liturginya itu sama. Jadi menjadi satu kesatuan gitu ya. Dan itu sama. Bacaan hari ini, bacaan Injil hari ini di Indonesia dan di luar negeri itu sama. Itulah maka dikatakan bahwa gereja itu universal, di mana setiap orang menerima pengajaran iman, moral, tata liturgi yang sama dimanapun berada, ya. Kemudian berkaitan dengan gereja ini, Santo Ignatius dari Antioquia pertama kali menggunakan istilah Katolik itu dengan mengatakan bahwa di mana ada uskup, di situ ada jemaat. Mengapa di situ ada uskup? Karena disitulah sebagai lambang gereja waktu itu. Karena kalau anak-anak ingat bahwa masih ada namanya adalah pastor sentris. Nah, seperti di mana ada Kristus, di situ ada gereja Katolik. Gereja Katolik itu karena gereja dapat hidup di tengah segala bangsa. Jadi, mengapa disebut gereja Katolik? Karena dapat hidup di tengah semua bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Ya, ini saya kira cukup jelas bagi kita. Dan gereja bersifat Katolik berarti terbuka bagi dunia. Tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa dan kebudayaan tertentu, waktu atau golongan masyarakat tertentu. Mengapa terbuka bagi dunia? Karena gereja Katolik itu merupakan bagian dari dunia, maka terlibat dengan masalah-masalah dunia. Dan
di sini nampak kekatolikannya itu karena dalam rahmat dan keselamatan yang ditawarkannya. Ya, salah satunya melalui sakramen-sakramen. Nah, di mana dalam sakramen-sakramen itu ditawarkan rahmat dan keselamatan Allah yang nyata. Nah, ini gambar di mana Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik bertemu dengan Imam Besar Al-Azhar di Uni Emirat Arab. Nah, ini ada terjadi sebuah dialog dan menghasilkan ensiklik yang dinamakan dengan ensiklik Abu Dhabi. Nah, dalam hal ini kekatolikan gereja tidak berarti bahwa gereja meleburkan diri ke dalam dunia. Ini artinya apa? Bahwa meskipun gereja itu ada dalam dunia, terlibat dengan persoalan dunia, tetap mempertahankan identitas diri dalam komunikasi, dalam kerjasama dengan pihak-pihak lain. Terbuka tetapi juga tetap mempertahankan identitas diri sebagai gereja Katolik. Karena apa? Kekatolikan gereja itu bersumber dari firman Tuhan sendiri. Nah, dari gambar ini juga menunjukkan soal keterbukaan gereja terhadap yang lain. Inilah yang menjadi penting bagi kita juga. Pemimpin kita sudah menunjukkan bagaimana mau terbuka dengan semua orang, mau berdialog dengan siapa saja. Maka kita juga diajak untuk terbuka, untuk peduli, untuk berdialog dengan orang lain, orang yang beragama lain. Seperti itu. Nah, bagaimana mewujudkan sifat gereja yang Katolik? Ini ada 3 hal. Yang pertama, terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, dan agama. Ini menjadi penting. Karena kita terbuka bagi dunia, maka kita juga menghargai orang lain, kebudayaan, adat istiadat. Kalau tidak menghargai kebudayaan, adat istiadat, dan agama, kita tidak bisa hidup berdampingan. Nah, salah satu contohnya di Jawa, gitu ya. Gereja Katolik berjumpa dengan kebudayaan di Jawa, maka ada namanya Ekaristi menggunakan bahasa Jawa, menggunakan nyanyi-nyanyian yang menggunakan bahasa Jawa, menggunakan gamelan, gitu ya. Bekerja sama dengan pihak manapun, lalu melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Ini menjadi penting. Bagaimana menunjukkan kekatolikan, keuniversalan, keumuman, gitu ya. Ya, dengan terlibat dengan hal-hal yang umum. Meskipun kita juga harus tetap mempertahankan iman kekatolikan kita. Kekatolikan itu diwujud nyatakan pula dalam hidup masyarakat. Semoga ini bisa dimengerti anak-anak. Dan inilah sifat gereja yang Katolik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat gereja yang apostolik. Nah, apa itu sifat gereja yang apostolik? Nah, apostolik itu berasal dari bahasa Yunani apostolos, yang artinya adalah utusan, delegasi, seseorang yang diutus dengan perintah-perintah khusus. Dan dalam hal ini,
Apostolik dikaitkan dengan tugas dan perutusan para rasul, di mana mereka diutus oleh Yesus sendiri. Nah, gereja itu bersifat apostolik karena didirikan atas para rasul yang diutus oleh Kristus. Jadi, para rasul itu mewartakan akan karya keselamatan Allah. Mereka melakukan pengajaran-pengajaran tentang Kristus. Karena apa? Karena mereka diutus oleh Kristus sendiri. Bahwa Kristuslah yang mereka wartakan. Gereja bersifat apostolik karena strukturnya, yaitu diajarkan, dikuduskan, dan dibimbing oleh para rasul melalui pengganti-pengganti Petrus sampai kedatangan Kristus kembali. Di sini ingin menunjukkan bahwa Petrus itu sebagai pemimpin tertinggi gereja waktu itu, atau boleh dikatakan sebagai paus pertama, dan dilanjutkan oleh paus-paus yang lain hingga yang sekarang. Nah, maka dikatakan melalui pengganti-pengganti Petrus, yaitu paus-paus yang sekarang. Nah, apa isi dan misi dari para rasul itu? Itu dapat kita lihat dari Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Isinya adalah perutusan dari Allah. Misinya adalah mewartakan dan membaptis untuk menjadi pengikut Kristus. Itulah tugas, isi, dan misi para rasul, di mana dalam pewartaan itu, ya kan, Yesus selalu menyertai mereka. Nah, bagaimana pewarisan apostolik itu? Pewarisan apostolik merupakan pewarisan melalui sakramen imamat suci. Jadi, untuk melanjutkan misi dan kuasa para rasul kepada para penerusnya, yaitu uskup. Ini sebagai salah satu contoh pewarisan apostolik. Ini uskup Bogor, ya, menghabiskan uskup Purwokerto, di mana berkat pewarisan ini gereja tetap dalam kesatuan iman dan asal kehidupan dengan asal usulnya dalam mewartakan kerajaan Kristus di atas muka bumi ini selama berabad-abad. Jadi terus menerus, supaya apa? Pewartaan itu tidak berhenti. Maka ini sebagai simbol penerimaan juga ketika ada tabisan uskup, kemudian dihadiri oleh beberapa uskup. Ini sebagai bentuk kolegialitas di antara para uskup. Nah, bagaimana melestarikan kapasitas gereja dalam diri kita sendiri? Yang pertama, setia dan mempelajari Injil.
karena di situ ada ajaran-ajaran para rasul. Nah, dan disitulah Injil merupakan iman gereja para rasul. Menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret kita dengan iman gereja para rasul. Lalu yang ketiga, setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul, di mana kita melakukan hal-hal yang menunjukkan kesetiaan kita pada gereja, secara khusus kepada hierarki, di mana hierarki adalah pengganti para rasul dalam tugas pewartaan. Nah, anak-anak, itulah soal sifat gereja yang apostolik. Semoga penjelasan yang singkat dan sederhana ini bisa membantu anak-anak dalam memahami sifat gereja yang katolik dan apostolik. Oleh karena itu, mari kita mengakhiri pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih para rasul untuk mewartakan kabar baik tentang karya keselamatan Allah. Semoga kami pun dapat menjadi rasul-rasul-Mu yang setia dalam hidup kami sebagai anggota gereja-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.